Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi suryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa qala fil ayatil ukhra inna nahnu nuhyil mauta wa naqduru ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Jumat yang sangat berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memudahkan langkah-langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menggerakkan hati kita, memudahkan segala urusan kita sehingga kita bisa datang memenuhi panggilan Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menguatkan akidah kita, menguatkan keimanan kita dan niat kita. Kita tidak tahu akan kembali besok atau lusa. Ini kita jadikan Jumat yang terakhir bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata untayan yang terindah dari lisan-lisan kita kecuali bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat-salawat setiap yang kita bacakan ini, sehingga nanti sampai di yaumil mahsyar kelak kita pertama sekali bisa bertemu dan bisa dipanggil oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya. Dan yang kedua, kita kiranya mendapat syafaat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW sampai di yaumil mahsyar kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum sedikit kita mengulas khutbah Jumat pada kali ini, Hatib berwasiat kepada diri Hatib sendiri dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin akan adanya Allah, yang yakin adanya hari kiamat, yang yakin akan kita kembali kepada Allah setelah kehidupan dunia ini, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahui, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan ditinggalkan dunia ini, dan jangan kita tinggalkan dunia ini kecuali sudah dalam keadaan muslim yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk di dalamnya panggilan-panggilan Allah ini. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim yang sempurna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia menyesal dia. Kenapa menyesal jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bersama bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, jabatan kalau ada yang kita sandang milik Allah. Semua apa yang di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tulis dalam Al-Qur'an, dalam surah yang kedua kita lihat bersama-sama jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang kedua ayat yang 156. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika kita seseorang, saudara kita, anak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang terucap dari mulut kita kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Semuanya milik Allah, pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia sebahagian di luar sana yang dia memang paham bahwa dia adalah milik Allah, dia paham akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi seringkali terpeleset. Manusia ini mengutamakan keinginannya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali manusia mendahulukan keinginannya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyesalan yang dihadapi orang-orang seketika dia mengutamakan keinginannya daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat badannya sudah lemah, di saat tubuhnya sudah mulai tidak sanggup untuk datang ke rumah Allah, di saat sakitnya masuk ke dalam rumah sakit, apalagi masuk ICU, mengalir air matanya mendengar panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apalah daya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dia miliki pada saat itu, kehebatan yang dia miliki pada saat itu, kesibukan dunia yang dia sandang pada saat itu hanya hampa baginya kecuali jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat dari telinga-telinganya, dipikirkan oleh hatinya, dan jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia terasa itu penting kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Yasin ayat ke-12 itu jelas Allah sampaikan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya nanti orang-orang yang mati ini akan kami hidupkan dia kembali, dan akan kami catatkan semua apa yang dia kerjakan di dalam sebuah kitab. Yang kitab itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini belum kita lihat. Ini sebuah kepercayaan yang yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dilakukan di dunia ini, apa saja yang aktivitas yang kebaikan, keburukan di dunia ini yang kita lakukan, pasti dan pastinya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada kesehatan yang kita sandang, kekuatan yang masih ada pada milik kita, jabatan sekiranya ada pada kita, gunakan kesempatan itu. Kita dihidupkan oleh Allah ini bukan untuk dunia,
tetapi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhiratnya. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk kepada dunia, tetapi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Sementara di dunia ini menimbang, mengambil semua apa yang Allah beri kepada kita, ambil kepada akhirat, maka kita nanti kekal wal akhiratu khairu wa abqa di sana. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang menyebabkan manusia setelah dia pikir dulu kuat badannya, sehat badannya, lalu terasa kalau sudah masuk rumah sakit, terasa umur 60-70 tahun. Yang kedua, jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia hari ini di luar sana sebagian tak mau mendengar nasihat-nasihat agama. Tak mau mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, tak mau mendatangi majelis-majelis agama, tak mau duduk dengan orang yang ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kejadiannya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dalam surah Al-Mulk ayat 10 itu Bapak jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya nanti sampai di sana di alam kubur dia berkata, wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya aku tahu hari ini diperhitungkan semua apa yang aku dapatkan di dunia, aku tidak masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Jemaah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk ke dalam neraka sa'ir itu? Orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Orang-orang yang tidak mau datang ke rumah Allah ketika azan subuh berbunyi, berkumandang azan oleh muazzin kita. Orang-orang yang tidak mau datang kepada majelis-majelis taklim. Orang-orang yang enggan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nanti orang-orang tersebut masuk ke dalam neraka sa'ir, menyesal di sana. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasulullah Muhammad SAW Allah Subhanahu wa taala menyampaikan selalu kepada kita. Kita lihat, kita hari ini ada yang sudah berumur 40 tahun, yang sudah berumur 60 tahun, diberikan bonus saja yang sampai 70 tahun. Kita hitungkan saja berapa banyak amalan-amalan ibadah yang sudah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seberapa banyak keburukan-keburukan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi suriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa orang-orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun, kata Allah, hatta idza balagha ashuddahu, sudah cukup ini, sudah cukup bagi kalian sibuk dengan urusan dunia kalian, sudah cukup dengan bagaimana kehidupan yang kalian anggap itu akan senang. Karena kalau secara ilmu ekonomi, apabila umur 30 sampai 40 tahun kaya, maka kayalah orang itu. Apabila umur 40 tahun masih mau bekerja mencari kehidupan dunia, kalaupun kaya 1/1000, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan aku orang-orang yang termasuk bersyukur kepada Allah. Kita minta kepada Allah yang pertama, dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Diberikan roh, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati kepadanya, tetapi banyak di luar
dipakai tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia 40 tahun kata Allah, cukup itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aslih li fi suryati hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati, minta kepada Allah bersyukur atas nikmatnya, nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dan jangan lupa kita, jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketaatan sudah kita miliki, ke masjid sudah kita datang, tetapi jauh dari orang tua, maka jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Deretan yang pertama ini disambung, jangan dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan apa yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari amalan-amalan kita yang hendaknya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun, sebahagian untuk tidur dan sebahagian untuk beribadah dan beraktivitas. Yang bersih sekira ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan para ulama, hanya 5 tahun, 4 tahun berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 5 tahun atau 4 tahun yang kita siapkan untuk ibadah umur 40 tahun itu. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta keridaannya dari Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya di situ jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diridhoi segala amal kebaikan kita. Wa aslih li fi suryati, amalan-amalan yang hari ini jangan hanya untuk kita, amalan-amalan yang hari ini kita pikirkan anak cucu kita 15 tahun, 20 tahun akan datang, yang hari ini ada di depan-depan kita, anak-anak pesantren kita. Mudah-mudahan mereka nanti jadi ulama, mudah-mudahan mereka jadi imam yang menemani kita jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, waslih fi suryati, jangan hanya untuk kita, tetapi kita siapkan anak-anak kita, kita siapkan keturunan-keturunan kita. Kalau agama ini kita jaga jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya jamaah dirahmati oleh Allah, jauh apabila anak-anak kita dari agama. Sekiranya nanti jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dipengaruhi oleh kehidupan teknologi yang canggih. Maka kata Allah, jangan hanya untuk dirimu, waslih fi suryati, siapkan anak cucumu mengalir kebaikan-kebaikan itu sampai kehidupan akhir. Tak hanya di situ jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibatasi umur 40 tahun. Waslih fi suryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, maka jadikanlah kita yang keempat orang-orang yang ahli taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Kalau sudah orang-orang yang bertaubat, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kemaksiatan, mulutnya jauh daripada keburukan, hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kakinya mudah langkahnya ke masjid. Itu maksud orang-orang yang bertaubat, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak hanya sampai di situ, di ujung ayat ini Allah sampaikan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waslih fi suryati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hendaknya kita menjadi muslim yang sempurna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka komplit jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ujung ayat ini Allah sampaikan,
نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang inilah yang kami terima amalnya, orang-orang inilah yang kami hapuskan dosa-dosanya, dan orang-orang inilah yang kami masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la zikrullahi akbar. Aqim as-shalah.